Kaisar Naga Part 17. Edisi yang ke-161 hingga 170. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Kemampuan racun Lan Ao sangat mengerikan, sudah banyak sekali orang kuat yang mah Tei di tangannya. Alasan mengapa kota Kixin mampu berdiri kokoh adalah karena keterampilan racun Lan Ao yang kuat. Selama bertahun-tahun, hanya sedikit orang yang berani memprovokasinya. Setengah jam, dalam sekejap, wajah Hong Haotian menjadi pucat. Dia melompat dari belakang Black Cloud Thunderbird, lututnya lemas, dan dia terjatuh ke tanah. Lan, Tuan Kota Lan, sebelumnya aku terlalu ceroboh dan menyinggungmu. Bisakah kau memberiku penawarnya? Aku akan segera pergi dan tidak akan berani tinggal di sini sebentar pun. Suara Hong Haotian serak, dan dia tidak peduli dengan wajah atau sikap apapun. Darah hitam menyembur keluar dari mulut dan hidungnya, mengeluarkan bau amis. Tampaknya trennya makin buruk. Semua orang di tempat itu terkejut melihat pemandangan ini. Khususnya Su Hongyi, pupil matanya sedikit mengerut karena tak percaya. Tahukah kamu, saat Hong Haotian datang, dia begitu agung. Ia menunggangi Black Cloud Thunderbird, tinggi di atas, menghadap dunia. Awan hitam yang mengerikan dan kilat menyambar dari badannya, menutupi langit dan matahari. Seluruh sekte Lihuo tertutup, dan awan gelap tampaknya sedang menghancurkan kota. Akibatnya, setelah Lan Ao melancarkan gerakan, dia bahkan tidak mampu bertahan 3 napas saja. Berlutut saja, bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Mengapa Lan Ao begitu bertekad untuk membantu Lin Sen? Petik 1. Hong Haotian memeras otaknya tetapi tidak dapat menemukan alasannya. Tetapi ada satu hal yang dia pahami dengan jelas, Lan Ao tidak pernah menyombongkan diri. Dia mengatakan dia tidak akan hidup lebih dari setengah jam, jadi dia pasti tidak akan hidup lebih dari setengah jam. Oleh karena itu, Hong Haotian tidak mengatakan apa-apa lagi dan tidak ingin mencari tahu kebenaran masalah ini. Dia hanya tahu bahwa dia diracuni. Jika kamu terus menggangguku, kamu pasti akan mati. Martabat adalah milik sekte Tianhua, tetapi hidup adalah milikmu sendiri. Hal yang cerdas untuk dilakukan adalah berlutut dan memohon belas kasihan tanpa mengatakan apapun. Memalukan. Jadi bagaimana jika itu memalukan? Lebih baik daripada kehilangan nyawamu. Seolah-olah dia merasa ketulusannya tidak cukup, Hong Haotian menarik napas dalam-dalam dan benar-benar bersujud. Bang, 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 3 suara keras berturut-turut memecahkan tanah. Lin Sen mensibir, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu tidak hanya akan membunuhku, Lin Sen, tetapi juga menghancurkan sekte Lihuoku. Aku tidak berani. Wajah Hong Haotian memucat, sebelumnya aku bingung, dan mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak kukatakan. Saya tidak mengenali orang hebat itu. Aku harap kalian orang dewasa akan bermurah hati dan memaafkanku kali ini. Setelah mengatakan ini, pipinya terasa panas dan dia hanya ingin mencari celah di tanah untuk merangkak masuk. Jika kau bertanya apakah dia membenci sesuatu di dalam hatinya, tentu saja dia membencinya. Aku menggertakkan gigiku karena kebencian dan seluruh badanku gemetar. Tapi sekarang bukan saatnya untuk membicarakan ini. Paling tidak, kau harus menyelamatkan hidupmu terlebih dahulu sebelum kau dapat berbicara tentang balas dendam. Aku, Lin Sen, adalah orang yang berakal sehat. Lin Sen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, ekspresinya tenang dan acuh tak acuh. Dari awal hingga akhir, masalah ini semua adalah kesalahan sekte Tianhuamu. Jika kau ingin menyenangkan Paviliun Dongjiang, itu urusanmu, tetapi jika kau mencoba mencapai tujuanmu dengan menindas sekte Lihuo kami, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ya. Hong Haotian gemetar dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Lan Ao melirik Lin Sen. Dia mencari pendapat Lin Sen. Lin Sen mengangguk. Lan Ao tampak acuh tak acuh. Dia menjentikkan jarinya dan pil buatan sendiri terbang ke mulut Hong Haotian. Pil ini untuk sementara dapat menunda timbulnya racun. Jika tidak ada orang kuat dari tingkat kelima alam roh surgawi yang mendetoksifikasi Anda dalam waktu setengah hari, Anda tetap akan mati. Hong Haotian menelan pil itu dengan cepat, dan kemudian dia merasakan sakit hancur di badannya berkurang. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa tinggal sebentar dan harus bergegas kembali ke sekte. Sumber daya alam dan harta karun. Bagaimana itu bisa lebih penting daripada hidup Anda sendiri? Tunggu,
Anda datang ke Tanah Lima Bangsa bukan hanya untuk sekte Lihuo kami, apa tujuan lainnya? Lin Sen tiba-tiba bertanya. Hong Haotian dengan cepat menjawab, di pegunungan Yuanlong tidak jauh dari sana, beberapa harta karun langka akan segera lahir. Kami bergegas ke sini setelah menerima berita itu. Pegunungan Yuanlong. Lin Sen menunjukkan ekspresi bingung dan menoleh untuk melirik Su Hongyi. Ini adalah pegunungan di wilayah sekte kami. Ada banyak monster yang bersembunyi di dalamnya, tetapi kekuatan mereka umumnya tidak kuat. Medan pegunungan ini sangat terpencil, dan selain dari pelatihan, hanya sedikit orang yang pergi ke sini. Su Hongyi berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya ada harta surga dan bumi yang keluar dari sini. Lin Sen tampaknya sedang memikirkannya, karena itu adalah pegunungan di wilayah kita, maka harta surga dan bumi yang telah dihasilkan seharusnya menjadi milik sekte Lihuo kita. Saya khawatir tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan apapun tentang ini. Ya. Kulit kepala Hong Haotian Mahtei rasa, dan dia buru-buru berkata, sekte Tianhua kami telah mengundurkan diri dari kompetisi ini. Ada sekte lain yang disebut sekte Gusu, dan mereka adalah orang pertama yang menemukan harta surga dan bumi ini. Baiklah, tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini. Lin Sen melambaikan tangannya. Dengan kepribadiannya, dia tidak akan pernah menyerah. Sayangnya, dia bukan tandingan Hong Haotian. Adapun Lan Ao, dia dapat membantunya mengintimidasi orang lain, tetapi tetap tidak pantas untuk membunuh orang secara langsung. Lin Sen tidak ingin berutang budi sebesar itu kepada siapapun. Ya, Hong Haotian menghela napas panjang, segera melompat ke punggung Black Cloud Thunderbird, dan terbang menjauh. Punggungnya tampak sangat malu. Pada titik ini, awan gelap dan kilat di langit berangsur-angsur mulai menghilang. Bagaimana denganmu? Kenapa kalian tidak segera keluar dari sini dan tetap di sini untuk Mahtei? Tatapan mata Lin Sen berubah dingin saat dia melirik murid-murid sekte Tianhua lainnya. Keluar, ayo keluar sekarang. Murid-murid itu begitu diam sehingga mereka berguling dan merangkak, ketakutan setengah Mahtei. Bahkan tetua agung itu pun takut, mengapa aku masih tinggal di sini? Apakah kalian hanya menunggu untuk Mahtei? Di dalam pegunungan Yuanlong. Kedua murid yang tinggal di belakang tampak bersemangat. Mereka membahas semua ini dengan intens, satu demi satu. Haha, tetua agung kita begitu kuat, dia bisa menghancurkan Lin Sen sampai Mahtei hanya dengan satu jari. Tidak hanya itu, dengan temperamen tetua agung yang keras, aku khawatir seluruh sekte Lihuo akan hancur. Senang sekali. Kali ini, kita harus mengembalikan reputasi sekte Tianhua kita. Kalau tidak akan ada yang berani memprovokasi kita. Kedua murid itu siap bertarung, seolah-olah mereka telah melihat pemandangan sungai darah. Akan tetapi, yang tidak mereka ketahui ialah bahwa tetua agung yang mereka andalkan dan anggap sebagai kebanggaan mereka kini berlutut di hadapan Lin Sen, bersujud dan memohon belas kasihan. Ekspresi itu sungguh memalukan. Untungnya, mereka tidak melihat pemandangan ini, jika tidak, mereka pasti akan meragukan hidup mereka seperti para pengikut sekte Tianhua itu. Desir, setelah beberapa saat bernapas, awan hitam dan kilat di langit perlahan menghilang. Tidak terdengar suara pertempuran sama sekali, apalagi ledakan udara. Samar-samar terlihat seekor burung guntur berlari liar ke awan, dan terlihat semakin menyedihkan. Seolah-olah dia sedang berlari untuk menyelamatkan diri. Apakah pertarungannya sudah berakhir? Salah satu pengikut sekte Tianhua tercengang. Setelah beberapa saat, dia menyentuh hidungnya dan berkata, mungkinkah sekte Lihuo terlalu lemah, begitu lemahnya sehingga tidak dapat menahan satu pukulan pun. Pada saat ini, Shen Yue sedikit mengernyit dan mengambil inisiatif untuk berkata, ada yang salah. Meskipun ada awan hitam yang bergulung-gulung di kejauhan, menekan bagian kehampaan itu, tidak ada gelombang energi spiritual, belum lagi dampak yang menyebar. Ini berarti, tidak ada tindakan yang diambil sama sekali. Perkataannya langsung mengejutkan murid-murid sekte pohon kuno lainnya. Apakah ini benar-benar terjadi? Apa yang dikatakan oleh tetua agung seharusnya tidak salah. Mengapa dia pergi tanpa mengambil tindakan? Mungkinkah dia tidak mampu menyinggung sekte Lihuo? Mendengarkan spekulasi banyak murid, seorang murid sekte Tianhua menggertakkan giginya, Penatua Shen, kau terlalu meremehkan tetua agung kami. Tetua agung kami berada di tingkat keempat alam roh surgawi. Selama dia mau,
dia pasti bisa membantai seluruh sekte Lihuo secara diam-diam. Sen Yue mendengus dingin dan berkata, "Mengapa kau menanyaiku?" Murid itu mengecilkan lehernya, tetapi masih menggertakkan giginya dan berkata, "Itu bukan pertanyaan, itu hanya untuk membersihkan nama tetua agung kita. Jika kamu tidak percaya, semuanya akan terungkap setelah tetua agung kita kembali." Sen Yue tersenyum dingin. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa Hong Haotian pergi dengan perasaan sangat malu, dan bahkan tampak seperti berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Inti masalahnya adalah, belum ada perkelahian, jadi bagaimana mungkin ada pembantaian. Tetapi dia tidak tertarik menunggu. Dia memusatkan seluruh perhatiannya jauh ke pegunungan. Cahaya ungu menjadi semakin intens, dan jelaslah bahwa kelahiran harta karun langka sudah tidak lama lagi. Setengah jam berlalu. Jangan bergerak. Hong Haotian tidak kembali ke sini. Tidak seorang pun tahu kemana dia pergi. Kedua murid yang semula penuh percaya diri itu pun mulai menunjukkan keraguan. Seharusnya tidak seperti ini. Setelah tetua agung membunuh semua anggota sekte Lihuo, dia seharusnya bergegas kembali. Lagi pula, masih ada harta langka yang bisa diperjuangkan di sini. Kenapa kamu tidak mendengar kabarku selama ini? Menunggu seperti ini bukanlah solusi. Salah satu murid berkata dengan suara yang dalam, "Saya akan pergi ke sekte Lihuo terlebih dahulu untuk melihat situasinya." Meskipun ada beberapa keraguan dalam hatinya, dia masih penuh keyakinan pada Hong Haotian. Lin Shen dari sekte Lihuo membunuh 2 orang pengikut sektenya sendiri secara berturut-turut, yang membuat tetua agung marah dan ia pun mengambil tindakan. "Saya takut seluruh sekte mereka telah dibantai. Saya khawatir akan ada mayat di mana-mana dan sungai darah." Murid itu memanggil binatang hantu dan segera berangkat. Ketika dia melewati kota Lihuo dan tiba di sekte Lihuo, pemandangan yang dia bayangkan tidak terjadi. Tidak ada korban di sekte Lihuo. Semuanya sama seperti biasanya. Kilatan kepanikan melintas di mata sang murid. "Tunggu, sang tetua agung pasti sudah bergegas ke sini sebelumnya, dengan awan gelap bergulung-gulung dan momentum yang mengancam. Tetapi pada akhirnya, mengapa sekte Lihuo aman dan sehat?" Bahkan kedua murid yang menjaga gerbang gunung penuh energi dan semangat tinggi. Ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Dia hanya merasakan kulit kepalanya kesemutan, menarik napas dalam-dalam, lalu bergegas kembali dengan cara yang sama. Dia tidak berani menebak apa yang terjadi. Pendek kata, segala sesuatunya terjadi sebagaimana dikatakan Sen Yue. Setelah Hong Haotian tiba di sekte Lihuo, dia pergi tanpa mengambil tindakan apapun. Setelah kembali ke pegunungan Yuanlong, murid itu tampak sedikit pucat. "Saudaraku, bagaimana situasinya? Apakah seluruh sekte Lihuo telah dibantai?" Murid yang lain pun menanti dengan penuh semangat dan sangat gembira untuk melihatnya kembali. "Tidak, tidak." Murid itu berkata dengan getir, "Seluruh sekte Lihuo masih hidup dan sehat, bahkan tidak ada sedikit pun jejak perkelahian." Begitu kata-kata ini keluar, itu seperti tamparan di wajah murid itu. Ada kilatan rasa malu di mata mereka berdua. Wajah mereka panas membara dan mereka berharap bisa menemukan celah di tanah untuk merangkak masuk. Sebelumnya, mereka bersumpah bahwa jika tetua agung mengambil tindakan, tidak akan ada satupun prajurit yang dibiarkan hidup. "Saya khawatir seluruh sekte Lihuo akan dibantai dan ditinggalkan tanpa tempat pemakaman." Faktanya, setelah Hong Haotian bergegas, dia memang sangat mengesankan dan bahkan memanggil keluar binatang hantu. Dunia sepenuhnya tertutup oleh awan hitam dan kilatan petir. Gerakan semacam ini memberi orang perasaan bahwa serangan pembunuhan akan segera dimulai. Dan Anda mengatakan tidak ada seorang pun dari sekte Lihuo yang meninggal. "Apakah kamu bercanda?" Puci, seorang murid tak dikenal dari sekte pohon kuno tertawa terbahak-bahak pada awalnya. Seketika itu juga, lebih dari 10 murid tertawa terbahak-bahak. Bahkan Sen Yue tidak dapat menahan tawa. "Sudah kukatakan sebelumnya, bahkan tidak ada energi spiritual yang tersisa, bagaimana mungkin mereka bisa mengambil tindakan?" Sen Yue menggoda, "Kau membuat keributan besar, itu benar-benar cukup untuk membuat orang takut." Wajah kedua murid itu memerah, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya ingin segera pergi dan tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia bergegas datang dengan sangat arogan, mengatakan bahwa dia ingin membalaskan dendam murid-muridnya dan membunuh semua anggota sekte Lihuo, tetapi pada akhirnya, tidak terjadi apa-apa. Ini sungguh menarik.
Hari ini benar-benar membuka mata. Setelah Shen Yue tertawa, dia juga mulai berpikir. Masalah ini tentu saja tidak sederhana. Bagaimanapun juga, Hong Haotian adalah orang kuat di alam roh surgawi tingkat keempat. Kekuatannya mengerikan, dia pemarah dan kejam. Dia bergegas ke Sekte Li Huo, niscaya bermaksud membunuh banyak orang, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Pasti ada seseorang yang membuatnya merasa takut. Jika kita mengikuti alur pemikiran ini, apakah ada orang kuat di balik Sekte Li Huo? Bahkan Hong Haotian harus mengalami kemunduran. Ini juga alasan mengapa Lin Shen berani membunuh Li Feng dan Li Chao. Dengan pendukung yang kuat, Anda dapat berdiri kokoh. Jadi bagaimana kalau aku membunuhmu? Mendesis. Memikirkan hal ini, Shen Yue sangat menyadari keistimewaan Sekte Li Huo. Orang yang bisa mengejutkan Hong Haotian pastilah minimal berada di alam roh surgawi tingkat kelima. Jika Sekte Li Huo benar-benar memiliki orang kuat di alam roh surgawi tingkat kelima yang bertanggung jawab, maka di masa mendatang, apapun yang terjadi, kita tidak boleh menyinggung mereka dan kita tidak boleh menjadi musuh mereka. Sepertinya saya harus segera pergi setelah mendapatkan harta langka itu. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Sekte Li Huo, ingatlah untuk tidak tinggal lama di sini. Semuanya, semangat. Saat harta karun itu keluar, kita akan mengambilnya dan pergi. Shen Yue mendengus dingin, dan tatapannya kembali terfokus pada kedalaman pegunungan Yuanlong. Cahaya ungu menyebar sedikit demi sedikit. Hampir sampai. Akhirnya, suara mendengung meletus dari dalam pegunungan. Cahaya ungu tiba-tiba melonjak, dan dinding gunung di sekitarnya mulai bergetar hebat, mengeluarkan serangkaian suara tumpul. Kesenjangan antara kedua gunung itu makin lama makin besar. Sumber cahaya ungu berasal dari sini. Sebentar lagi ia akan lahir. Shen Yue sangat gembira. Saat ini, Hong Haotian belum kembali, dan tampaknya dia tidak akan pernah kembali. Masalah apapun yang ia alami, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Pendek kata, tak seorang pun dapat menandingi saya untuk mendapatkan kekayaan alam ini. Shen Yue mengangkat tangannya, dan dua pola spiritual tingkat keempat muncul di telapak tangannya. Dia memfokuskan matanya dan berjalan perlahan memasuki pegunungan. Kelahiran khazanah alam seringkali disertai dengan formasi pola spiritual yang kuat. Dia memegang pola spiritual di tangannya, siap untuk menghancurkan formasi. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah hitam berjalan perlahan ke arah mereka. Ketika dia mendongak dan melihat cahaya di gunung, dia tidak bisa menahan tawa, sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Tanda tanya, orang yang datang adalah Lin Shen. Ketika dia mengetahui bahwa harta karun langka telah ditemukan di sini, dia datang ke sini tanpa ragu-ragu. Dan Lan Ao, ditemani Su Yuwei, mengeluarkan racun dingin untuk Lin Ninger. Awalnya Su Hongyi ingin ikut, tetapi Lin Shen menolak. Dia masih lebih suka menjelajah sendiri. Dengan begitu, apapun keadaan darurat yang dihadapinya, ia akan mampu menanganinya dengan tenang. Berhenti. Tempat ini diblokir oleh Sekte Pohon Kuno kami. Tidak peduli siapapun kamu tidak diizinkan untuk melangkah masuk. Pada saat ini, beberapa murid bergegas maju dengan ekspresi dingin. Lin Shen melirik beberapa orang dan berkata dengan ringan, siapa yang memberimu kualifikasi untuk menutup tempat ini? Ketika para murid mendengar ini, mereka semua mensibir. Begitulah cara Sekte Pohon Kuno kita selalu berperilaku. Apakah kamu tidak puas? Seorang murid bertanya dengan nada bercanda. Sang Tetua Agung pernah berkata sebelumnya bahwa kita hendaknya tidak menciptakan kerumitan yang tidak perlu. Namun, jelas tidak mungkin memberi anak ini kesempatan untuk menerobos masuk. Di sisi lain, jauh di dalam pegunungan, cahaya ungu menjadi semakin intens. Ledakan. Dengan ledakan keras, semua gelombang udara menghilang. Shen Yue sangat gembira dan mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Dia menjentikkan jarinya dan aliran energi spiritual mengalir keluar, tiba-tiba meniup lapisan tanah dan batu di tanah. Di antara kedua gunung itu terdapat sebuah formasi yang terdiri dari pola-pola spiritual yang rumit. Formasi itu memancarkan nafas kehidupan yang tak berujung dengan atribut kayu yang kuat. Di sekeliling formasi itu tumbuh banyak bunga, tanaman, dan pepohonan yang rimbun, bahkan ada yang memancarkan aura luar biasa. Anehnya, itu adalah ramuan ajaib. Formasi ini benar-benar dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi serta memelihara obat-obatan spiritual. Saat ia melihat ramuan itu,
mata Shen Yue tiba-tiba dipenuhi kegembiraan. Dia menyadari bahwa kekayaan alam yang akan muncul dari formasi ini pasti jauh lebih berharga daripada yang dibayangkannya. Namun, susunan ajaib yang dibangun oleh pola spiritual tingkat kelima ini tidak mudah untuk dihancurkan. Untungnya, seiring berjalannya waktu, banyak energi spiritual dari lingkaran sihir itu menghilang, yang juga memberi Shen Yue kesempatan. Tampaknya ini akan menjadi kesempatan bagi sekte pohon kuno milikku untuk bangkit. Shen Yue mengepalkan dua pola spiritual tingkat keempat di tangannya, kegembiraan terpancar di matanya. Desir, Shen Yue membuka salah satu pola spiritual, dan tiba-tiba cahaya terang meledak, menyelimuti badannya. Dia berjalan perlahan ke dalam formasi itu hingga seluruh badannya terbenam sepenuhnya di dalamnya. Lin Shen sedikit mengernyit. Bahkan dari kejauhan, dia bisa merasakan bahwa kekuatan formasi ini cukup mengesankan. Dan di dalam formasi ini, ada lapisan formasi lain. Ini sebenarnya adalah formasi di dalam formasi. Sejak mereka berada di Sekte Lihuo, Lin Shen dan Su Yue akan bertukar beberapa pola dan formasi spiritual dari waktu ke waktu, jadi dia juga tahu sedikit tentang hal itu. Seperti tersirat dalam namanya, formasi dalam formasi berarti ada formasi lain di dalam formasi tersebut. Kedua formasi ini saling melengkapi dan saling terkait, sehingga sangat sulit dipatahkan. Jika Anda menggunakan cara biasa untuk memutus rangkaian ini, Anda akan terperangkap jauh di dalamnya dan akan menjadi semakin sulit. Dan Shen Yue ini, tampaknya tidak menyadari kekuatan formasi ini. Wah, aku beri kau 3 kali napas. Kalau kau tidak keluar dari sini, aku akan menghajarmu sampai gigimu berceceran di tanah. Murid itu tidak dapat menahan rasa jengkelnya ketika melihat Lin Shen tidak pergi, tetapi malah terus melihat ke dalam. Kalau kau terus menggangguku seperti ini, kau benar-benar minta mati. Pada saat yang sama, dia juga bingung. Bocah ini, yang hanya berada di alam roh bumi tingkat 9, berani datang ke gunung dengan cara yang kurang ajar seperti itu. Siapa yang memberinya keberanian? Sekalipun Anda mencoba memancing di perairan yang bermasalah, Anda setidaknya harus mencapai alam roh surgawi, bukan? Dengan kekuatan sebesar ini, apalagi bersaing memperebutkan harta karun langka, aku khawatir murid sekte manapun bisa menghancurkannya. Pada saat ini, Tuntun muncul dari ruang ilusi. Dia bersandar di bahu Lin Shen dan berbisik, "Hei, ada aura kehidupan yang sangat kuat di formasi di depan. Apakah kamu sudah bangun?" Lin Shen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tak disangka, Tuntun pulih begitu cepat. Ini barang bagus. Barang bagus. Lin Shen, pergi dan hancurkan formasi itu. Tuntun tampaknya menyadari sesuatu dan menjadi bersemangat. Saya tidak mengerti pola spiritual, bagaimana saya bisa mematahkannya? Lin Shen mengerutkan kening dan berkata, seharusnya aku meminta suster junior untuk ikut. Sekarang aku hanya bisa memikirkan cara lain untuk melihat apakah aku bisa menemukan kesempatan untuk menerobos masuk. Aku bisa menghancurkan formasi ini. Tuntun berkata tergesa-gesa. Kamu juga mengerti pola spiritual. Lin Shen terkejut. Saya tidak mengerti, tetapi dengan elemen kayu yang kuat, sapukan saja seluruhnya. Tuntun mendengus, aku adalah pohon Hongmeng kuno, leluhur elemen kayu. Tidak peduli jenis serangan atau formasi apapun, selama itu terkait dengan elemen kayu, itu tidak akan sulit bagiku. Mata Lin Shen berbinar dan berkata, bisakah kau benar-benar menghancurkan formasi itu? Hancurkan formasi dengan mudah. Tuntun mengangkat jarinya dan menggerakkannya pelan, ingat, jangan pernah meremehkan pohon saudaramu. Tidak, bagaimana jika sesepuh sekte pohon kuno menghancurkan formasi itu di hadapanku? Lin Shen menyentuh hidungnya. Jangan khawatir, ini adalah susunan dalam susunan. Dengan levelnya sebagai ahli pola spiritual tingkat 4, dia hanya bisa bertahan paling lama 20 napas. Mendengar Tuntun mengatakan ini, Lin Shen langsung merasa yakin. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tatapan yang tak terduga perlahan melintas di matanya, dan dia mengucapkan kata demi kata, pegunungan Yuanlong adalah wilayah sekte Lihuoku. Sudah cukup buruk bahwa kalian, sekte pohon kuno, telah menutup gunung tanpa izin, tetapi kalian bahkan berani menghalangi jalanku. Sungguh menarik. Murid sekte pohon kuno di depannya tercengang, sedikit terkejut, kamu dari sekte Lihuo. Dia langsung teringat apa yang telah terjadi sebelumnya.
Sang Tetua Agung juga telah menegaskan berkali-kali bahwa Sekte Li Huo tidak boleh terprovokasi. Tujuan utama perjalanan ini adalah untuk mendapatkan kekayaan alam. Tiba-tiba dia bingung. Apa yang sedang terjadi? Seorang pria muda datang dengan cemberut. Dia memiliki sikap yang luar biasa dan kemampuan bertarung yang kuat, mencapai tingkat kedua alam roh surgawi. Kakak senior Song, anak ini dari Sekte Li Huo. Murid itu menjawab dengan suara rendah. Sekte Li Huo. Wajah kakak senior Song sedikit berubah, lalu dia berkata dengan suara yang dalam, "Saudara-saudara dari Sekte Li Huo, kami adalah orang pertama yang menemukan harta karun di sini. Setelah kami mendapatkan harta karun itu, kami tentu akan pergi. Namun, jika kalian masih bersikeras, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Dia harus membuatnya jelas. Meskipun kita tidak dapat menyinggung Sekte Li Huo, ini adalah momen krusial dalam merebut harta karun itu. Begitu formasi itu hancur, sekte itu pasti bisa mendapatkan harta karun itu. Semua perencanaan yang matang sejak lama tidak sia-sia. Mungkin kamu terlalu banyak berpikir dan mengira aku di sini untuk mencuri harta karun itu. Tidak, aku di sini untuk menyelamatkannya. Lin Sen berkata dengan acuh tak acuh, jika aku tidak mengambil tindakan, dia tidak akan bertahan lebih dari 10 napas di dalam formasi. Apa, kamu bilang tetua kita tidak bisa bertahan lebih dari 10 napas? Kakak senior Song tercengang dan tidak bisa berhenti tertawa. Wah, siapa kamu yang berani bicara omong kosong di sini? Apakah kamu seorang ahli pola spiritual tingkat 5? Murid-murid yang lain juga mengejek, seorang anak di alam roh bumi berani menunjuk jari. Ya, kenapa kamu tidak buang air kecil dan melihat dirimu sendiri dulu? Apakah kamu punya kualifikasi untuk menyalahkan orang lain? Mendengarkan ejekan dan cibiran orang banyak, Lin Sen sama sekali tidak panik. Sudut mulutnya melengkung membentuk busur, 10, 9, 8. Dia benar-benar mulai menghitung mundur di tempat. Kakak senior Song menyilangkan lengannya dan berdiri di sana sambil mensibir, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu masuk." Baiklah, 5 napas lagi. Ekspresi Lin Sen menjadi semakin tidak terduga. "Aku tidak tahu kebencian macam apa yang kau miliki terhadap orang yang lebih tua darimu sehingga kau ingin membunuhnya." Wajah kakak senior Song menjadi gelap, apakah ini tidak akan pernah berakhir? Dia tiba-tiba melangkah maju, mengepalkan kelima jarinya, dan energi spiritual melonjak. Ledakan. Dengan suara keras, dia meninju udara tipis dan langsung menuju wajah Lin Sen. Menurut pendapatnya, seekor semut di alam roh bumi sedang berdiri di sini dan memberi perintah. Siapa yang memberinya keberanian? Sekalipun dia murid Sekte Li Huo, kalau aku tidak memberinya pelajaran, dia akan jadi tidak tahu keterbatasannya sendiri. Ketika Lin Sen melihat pihak lain datang kepadanya dengan agresif, tatapan matanya berubah dingin. Tingkat kedua alam roh surgawi ini memang sangat kuat bagi para pengikut biasa. Tapi, bagi saya, itu belum cukup. Tangan naga giok. Pergelangan tangan Lin Sen bergerak secepat kilat dan dia mencengkeram pergelangan tangan kakak senior Song dengan punggung tangannya. Dia tidak hanya menghilangkan kekuatan pukulan kakak senior Song, tetapi juga memutarnya dengan kuat dan melemparkannya. Kakak senior Song mundur 2 langkah, wajahnya memucat. Pertarungan sebelumnya membuatnya menyadari bahwa kekuatan yang keluar dari telapak tangan Lin Sen sangat keras, seperti baja, menjepitnya dengan erat. Serangan itu gagal, yang membuat kakak senior Song merasa sedikit malu. Bagaimana mungkin orang sepertiku, yang hanya berada di alam roh surgawi tingkat kedua, dapat diusir oleh semut yang berada di alam roh bumi tingkat ke-9. Kemarilah. Kakak senior Song bersikap membunuh dan berteriak keras. Serang lagi dengan kecepatan lebih cepat. Namun, Lin Sen menanggapi dengan sangat enteng. Dia mengangkat tangannya dan mendorong kakak senior Song kembali dengan kekuatan yang kuat. Kali ini, bukan hanya kakak senior Song sendiri, tetapi juga murid-murid sekte pohon kuno di sekitarnya menunjukkan ekspresi aneh. Mengapa ini terjadi? Ini agak terlalu palsu. Meski tingkatan kekuatan mereka sangat jauh, dia tetap berhasil menghalau serangan kakak senior Song dengan 2 gerakan berturut-turut. Bila yang pertama merupakan kecelakaan, apakah kedua kali itu juga kecelakaan? Kegentingan. Kakak senior Song menggertakkan giginya. Anak ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Hanya tersisa 1 nafas. Lin Sen menghela napas, "Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya."
Jika sesuatu terjadi pada orang tuamu di sana, kamu akan bertanggung jawab. Omong kosong, kau sudah hampir mati, dan kau masih berani mengutuk tetua kita, kau. Kakak senior Song sangat marah, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia mendengar teriakan melengking datang dari formasi itu. Tiba-tiba terjadi keheningan di tempat itu. Bukan hanya kakak senior Song saja, tetapi murid-murid lainnya juga tercengang. Suara ini sepertinya adalah suara tetua agung kita. Ya, benar. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Para murid saling memandang dengan panik. Itu memang suara orang tua. Kedengarannya ada masalah. Poin pentingnya adalah hal ini benar-benar cocok dengan 10 napas yang disebutkan oleh anak ini. Mungkinkah dia benar-benar memiliki kemampuan itu? Tepat saat kakak senior Song ragu-ragu, Lin Sen mendorongnya dan mensibir, "Aku datang ke sini dengan niat baik untuk menyelamatkan tetua agungmu, tetapi kamu bahkan tidak menghargainya. Keluar dari sini." Kali ini, kakak senior Song tidak menghentikannya. Karena dia benar-benar bingung. Masalah ini sungguh aneh. Saat dia mendekati formasi itu, cahaya hijau meledak dari badan Lin Sen, dan badan sejuta pohon pun terungkap. Semakin dekat ia dengan formasi itu, semakin ia dapat merasakan ketertarikan misterius itu. Apakah ini perasaan kesamaan mendasar? Formasi itu melonjak liar, memancarkan energi spiritual unsur kayu yang kaya. Orang biasa mungkin tidak akan sanggup menahannya saat bersentuhan dengan energi spiritual elemen kayu. Sekalipun Anda memiliki pola spiritual yang melindungi badan Anda, jika Anda tidak dapat menemukan rahasia susunan dalam waktu singkat, Anda akan tetap tersesat di dalamnya. Di sisi lain, setelah Lin Sen memasuki formasi, dia bergegas maju tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Semakin kaya unsur kayu, semakin bermanfaat baginya. Setelah berjalan puluhan meter, Lin Sen mendongak dan melihat sosok di depannya sedang berjuang keras di antara banyak musuh. Dia terus-menerus mengeluarkan pola spiritual untuk mencoba menghentikan pembunuhan musuh. Akan tetapi, kumis kayu ini mencambuk dengan liar, dan memiliki banyak duri, yang menggores seluruh badan dan meninggalkan banyak bekas luka yang tampaknya menembus jauh ke dalam sumsum tulang. Saya melihat banyak luka di badan Shen Yue, dan mulutnya berkedut kesakitan. Pola spiritual yang digunakan sebelumnya hampir diambang kehancuran. Murid-muridnya dipenuhi kepanikan. Awalnya dia melebih-lebihkan formasi ini dan telah melakukan semua persiapan, tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa begitu kekuatan sebenarnya dari formasi ini dilepaskan, hasilnya akan jauh lebih besar dari itu. Sebelum ia sempat bergerak, segala macam kumis kayu tiba-tiba muncul entah dari mana dan menghantamnya dengan telak. Patah, patah. Dalam sekejap mata, beberapa tanaman merambat tebal terbang mendekat dengan sangat cepat. Shen Yue terkejut dan wajahnya menjadi pucat. Pola spiritual yang melindungi badannya akan hancur. Aku khawatir aku tidak sanggup menahan pukulan ini. Tepat ketika Shen Yue kebingungan, Lin Sen berjalan perlahan dan melindunginya di belakangnya. Anehnya, ketika tanaman merambat itu berada setengah meter dari Lin Sen, mereka tiba-tiba berhenti, seolah-olah membeku dalam kehampaan, tidak bergerak. Kemudian, Lin Sen mencengkeram tanaman merambat itu dengan satu tangan. Ledakan, gelombang udara yang mengerikan meledak dari badannya, mengirim Shen Yue terbang puluhan meter jauhnya. Aduh, Shen Yue terjatuh dengan cara yang sangat memalukan. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, dia mendapati ada sebuah sosok di depannya. Sosok itu berdiri gagah bagaikan dewa perang, dengan kekuatan dan keperkasaan yang besar, sementara tanaman merambat dan pohon berjanggut hanya menundukkan kepala tanda tunduk. Ini, Shen Yue tercengang saat menyaksikan adegan ini. Dia menarik napas dalam-dalam, membungkuk dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu." Meskipun dia tidak mengetahui identitas pihak lain atau bagaimana dia memasuki pegunungan, memang dialah yang menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Kalau tidak, saya khawatir saya benar-benar akan mati di sini hari ini. Pada saat ini, Lin Sen berkata perlahan, "Tidakkah kau lihat kekuatanmu sendiri? Dengan level ini, kau masih berani masuk dan menghancurkan formasi dalam formasi ini. Jika aku tidak mengambil tindakan, kau pasti sudah mati." Rumus dalam suatu formasi. Shen Yue terkejut dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Tidak heran, sejak aku masuk sini, aku merasa ada yang salah. Saya selalu merasa bahwa formasi ini sangat kuat,
tetapi saya tidak dapat menemukan alasannya. Tanpa diduga, ini adalah formasi di dalam formasi. Terima kasih atas saranmu, aku terlalu bersemangat. Meskipun Shen Yue tidak dapat mengetahui identitas Lin Shen, dia dapat mengetahui dari aura dan sikapnya bahwa orang ini pasti luar biasa. Ayo, bantu aku. Lin Shen melirik Shen Yue dengan acuh tak acuh, lalu meraih tanaman merambat di depannya. Desir, tanaman merambat itu mengering dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Semua energi spiritual yang dikaitkan dengan kayu yang terkandung di dalamnya disedot oleh Lin Shen. Ini belum berakhir. Lin Shen berjalan keluar perlahan, tangannya bergerak cepat. Dia merusiak situasi dengan cara yang sangat brutal. Shen Yue mengikuti di belakang, merasa sedikit gugup dan canggung. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan menatap Lin Shen dengan ekspresi cemas di wajahnya, tidak tahu harus berbuat apa sama sekali. Dia adalah seorang master pola spiritual tingkat keempat dan benar-benar bingung. Apa yang sedang dilakukannya? Memecah formasi dengan cara yang kasar seperti itu. Segala jenis tanaman merambat dan kumis kayu tidak dapat bertahan hidup di tangan Lin Shen dan hancur berkeping-keping. Melihat hal itu, Shen Yue pun berusaha untuk mengulurkan tangannya hendak mencabut tanaman merambat itu. Namun tanaman merambat yang tadinya patuh itu tiba-tiba melonjak berdiri dan menariknya dengan kuat hingga membuatnya terpental. Ah! Shen Yue menjerit, wajahnya pucat. Dia segera menyadari bahwa bukan tanaman merambat atau musuh yang lemah, tetapi pemuda itu terlalu kuat. Kekuatan luar biasa yang terkandung dalam tanaman merambat dan batang kayu itu benar-benar di luar kemampuannya untuk menahannya. Dia dapat menghancurkan semuanya dengan mudah. Itu benar-benar terlalu kuat. Kulit kepala Shen Yue terasa geli, dan rasa kagumnya yang semula terhadap Lin Shen semakin dalam. Dari mana anak ini berasal? Di negeri 5 kerajaan, mungkinkah ada orang jenius seperti itu? Semakin dia merenung, semakin dia tidak dapat menemukan jawabannya. Singkatnya, Shen Yue tidak terlalu peduli. Asal pihak lain bisa menghancurkan formasi itu, dia rela menyerahkan sebagian besar harta, hanya untuk menyesap sup. Bagaimana dengan penjarahan? Lucu sekali, aku belum bosan hidup. Terlepas dari wilayah pihak lain, kendalinya atas pola spiritual dan pemahamannya tentang formasi pertempuran jauh melampaui imajinasinya dan telah mencapai tingkat yang dilebih-lebihkan. Apakah kamu mencari kematian dengan melawannya? Apa yang kau lakukan di sana? Datang dan bantu aku. Lin Shen mendengus dingin, tampak sangat tidak puas terhadap Shen Yue yang masih berdiri di sana dengan linglung. Dan saat ini, di luar pegunungan, sekelompok pengikut sekte pohon kuno berkumpul di luar formasi dan mendengarkan dengan saksama. Apa yang sedang terjadi? Setelah anak ini masuk, tidak ada suara sama sekali. Mengapa begitu sepi? Saya tidak tahu, mari kita tunggu dan lihat saja. Para murid saling berpandangan, semuanya bingung. Mereka sedikit gatal dan ingin masuk dan melihat-lihat, tetapi mereka khawatir hal itu akan membuat orang-orang tua tidak senang. Lagi pula, Tetua Agung sebelumnya telah menginstruksikan bahwa apapun yang terjadi, mereka hanya bisa berjaga di luar. Alasannya adalah karena mereka takut orang luar masuk. Pada saat ini, kakak senior Song mengalihkan pandangannya dan mensibir, anak ini benar-benar menarik. Dia benar-benar berkata tanpa malu-malu bahwa dia akan membantu Tetua Agung memecahkan kebuntuan. Sebelumnya, aku terganggu dan tertipu olehnya. Kakak senior Song, apa tujuan anak ini menyelinap masuk? Seorang murid di sebelahnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Omong kosong, apa perlu dikatakan lagi? Anak ini jelas-jelas mencoba memancing di air yang bermasalah. Dia hanya berada di alam roh bumi. Kalau dipikir-pikir lagi, tidak mungkin dia bisa membantu Tetua Agung kita, kan? Tetua Agung adalah Master Pola Roh tingkat 4. Kalau dia saja tidak bisa menghancurkan formasi itu, anak ini akan mencari kematian jika dia masuk. Kakak senior Song mensibir. Murid-murid yang lain mengangguk pelan, berpikir bahwa apa yang dikatakan kakak senior Song memang benar. Karena anak ini berani masuk, dia pasti yakin bahwa Tetua Agung aman. Kalau tidak, dengan kekuatannya, bagaimana mungkin dia berani menempatkan dirinya dalam bahaya? Seorang murid menganalisis dengan serius. Itu masuk akal. Kakak senior Song mengerutkan kening, jika memang begitu, maka aku harus masuk dan melihatnya. Meskipun anak ini mengatakan dia dari sekte Li Huo, siapa yang tahu apakah yang dia katakan itu benar atau salah? Kita tidak tahu latar belakangnya,
kita juga tidak dapat mengetahui tujuannya. Jika dia merusak rencana Tetua Agung, kita semua akan mendapat masalah. Murid-murid yang lain saling berpandangan, semua dengan ekspresi setuju di wajah mereka. Selain Tetua Agung, kakak senior Song adalah pemimpin mereka. Apapun yang dikatakan, itu pasti demi kepentingan sekte. Selain itu, aura kepemimpinannya membuat orang mudah percaya kepadanya. Tentu saja, apakah kakak senior Song benar-benar tidak mementingkan diri sendiri dan melakukan segalanya untuk sekte? Tidak, di satu sisi, ia ingin menebus kesalahan masa lalunya, dan di sisi lain, ia ingin menjadi pusat perhatian. Aku tidak sengaja membiarkan orang itu masuk. Jika dia merusak rencana, itu akan menjadi masalah. Sebaliknya, jika Tetua Agung benar-benar menghadapi bahaya di sana, jika aku muncul tepat waktu untuk menolongnya, aku pasti akan memenangkan hati Tetua Agung. Siapa tahu, mungkin dia juga mendapat bagian dari apa yang disebut harta karun dari surga dan bumi. Begitu saja, kakak senior Song berjalan memasuki formasi dengan ekspresi gembira di wajahnya. Penatua Agung, apakah Anda baik-baik saja? Saya di sini untuk membantu Anda, teriaknya sambil berjalan maju. Akan tetapi, saat kakak senior Song melangkah masuk ke dalam formasi itu mulai beroperasi dengan keras. Aura yang tak terhitung jumlahnya mulai bangkit darinya, disertai gelombang-gelombang yang mengerikan, melonjak satu demi satu. Apa yang sedang terjadi? Kakak senior Song menunjukkan ekspresi terkejut. Dia segera melihat sekelilingnya dan berpikir kalau dia tidak sengaja menyentuh mekanisme suatu formasi, tetapi lama sekali, tidak ada nafas yang keluar. Hah! Kakak senior Song menghela napas lega dan melangkah maju. Ledakan! Gelombang udara meledak dan meledak lagi. Kali ini, bahkan kakak senior Song sendiri dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang menindas ini. Sebelum dia sempat bereaksi, terdengar teriakan dari dalam. Itu, Shen Yue. Kemudian, Shen Yue meraung marah, kutu kupret denganmu, siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku sudah bilang padamu untuk berjaga di luar, apa kau tuli? Tetua Agung, aku hanya ingin menolongmu. Kakak senior. Song tertegun dan melangkah lagi tanpa mengendalikan langkahnya. Formasi itu mulai bergetar lagi. Keluar dari sini, dasar kutu kupret. Aku hampir bisa menghancurkan formasi ini, tapi kau memicunya lagi. Semua usahaku sia-sia. Kau mau mati. Shen Yue meraung bagaikan orang gila. Jelas sekali, marah. Kakak senior Song tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Untuk sesaat, dia berada dalam dilema. Saya tidak tahu apakah harus terus maju atau mundur. Pada saat yang sama, jauh di dalam formasi, Shen Yue hampir meledak marah. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kesuksesan sudah di depan mata, dan yang perlu dilakukannya hanyalah menstabilkan formasi di dalam. Susunan di dalam susunan itu telah hancur oleh pembongkaran kasar Lin Shen. Tepat saat mereka hendak menerobos formasi, siapa yang mengira bahwa Song Huan, kutu kupret tak punya otak ini, benar-benar akan turun tangan. Langkah ini menggandakan kekuatan formasi lagi. Semua pekerjaan yang dilakukan sebelumnya menjadi sia-sia. Tentu saja, Shen Yue tidak akan menjadi gila hanya karena dia gagal di menit terakhir. Kuncinya adalah ketika menghancurkan formasi dalam formasi, seseorang perlu menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan formasi kecil di dalamnya. Bila menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekannya, dia mau tidak mau harus menanggung serangan balik. Setelah Lin Shen menangani formasi luar, dia akan menarik tangannya dan merobek formasi kecil itu menjadi beberapa bagian. Dengan cara ini, seluruh proses pemecahan formasi selesai. Sekarang, Shen Yue lah yang menekan formasi kecil itu dengan kekuatannya sendiri. Banyak tanaman merambat tumbuh dari formasi kecil itu dan melilit Shen Yue. Awalnya, dia hampir tidak bisa melawan dengan kekuatannya sendiri, dan semuanya masih dalam kisaran yang dapat ditoleransi. Namun siapa sangka, setelah si kutu kupret Song Huan itu masuk, dia langsung menggandakan kekuatan formasi. Tanaman merambat itu langsung menegang, hampir menghancurkan organ dalam Shen Yue. Tingkat rasa sakit mencapai puncaknya dalam sekejap. Bola mata Shen Yue bahkan melotot. Pada saat ini, dia berharap bisa menggantung Song Huan dan memukulinya. Dia sangat membencinya. Dia nyaris berhasil menyelamatkan hidupnya, tetapi setelah Song Huan memicu formasi, dia hampir mati.
Itulah sebabnya dia mulai mengumpat. Dengan setiap orang tambahan yang memasuki formasi, kekuatan formasi akan meningkat sebesar 30%. Ini tidak sulit bagi Lin Sen. Bagaimanapun, dia adalah sumber energi spiritual yang dikaitkan dengan kayu, jadi tidak menjadi masalah baginya untuk menerobos kebuntuan itu. Tapi Shen Yue dalam masalah. Dia sudah terluka hancur, dan rasa sakitnya meningkat 30%. Siapa yang dapat menahan ini? Song Huan, kau kutu kupret, apakah kau seorang mata-mata yang dikirim oleh sekte lain? Kau benar-benar ingin aku mati? Penatua Agung, apa yang terjadi? Aku khawatir padamu. Song Huan berbicara cepat, tampak sangat khawatir. Jika kau butuh bantuanku, beritahu saja. Ngomong-ngomong, apakah anak itu mengganggumu saat menghancurkan formasi? Aku akan pergi dan menangkapnya. Ia mengira sang tetua agung marah karena membiarkan anak itu memasuki formasi. Diam saja sekarang. Shen Yue mengumpat lagi, keluar dari sini. Saat aku keluar hidup-hidup, aku akan menghajarmu sampai mati. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku akan berubah menjadi hantu dan menghantuimu selama sisa hidupmu. Shen Yue takut. Dia takut Song Huan akan mengambil langkah maju lagi. Sekarang wajahnya sepucat kertas dan seluruh badannya gemetar. Jelas, ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Akan lebih baik jika Song Huan mundur saat ini. Kalau dia terus masuk lebih dalam ke dalam formasi itu, bisa jadi dia akan terjerat sampai mati oleh formasi itu. Dia menggigit bibirnya begitu keras hingga berdarah. Pupil matanya berkilat karena api kemarahan. Song Huan, yang berada di luar formasi, berdiri di sana karena malu. Sekarang, haruskah saya meneruskan penjelajahan ke dalam atau kembali dengan cara yang sama? Jika aku kembali dengan cara yang sama, banyak sekali teman magang yang akan menatap ke arahku. Bagaimana aku harus menjelaskan pada mereka kalau aku keluar dari formasi karena malu? Jika kamu tidak menanganinya dengan baik, reputasimu dalam hidup ini akan hancur. Pindah. Sungguh lelucon. Suara tetua agung tadi seperti ingin memakannya hidup-hidup. Sekalipun dia diberi keberanian lebih, dia tidak akan berani masuk lagi. Setelah menimbang untung dan ruginya, Song Huan memutuskan untuk tetap berdiri di tempatnya. Tidak masuk dan tidak mundur. Setidaknya lewati periode waktu ini terlebih dahulu. Sekalipun kau pergi, kau tak bisa pergi dalam keadaan malu. Anda harus memberikan beberapa alasan, bukan? Tinggallah di sana sedikit lebih lama, dan saat Anda keluar, apapun yang Anda katakan, kredibilitas Anda akan meningkat. Pada saat itu, saya akan mengatakan bahwa Tetua Agung sedang berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan formasi di dalam. Meskipun saya ingin tinggal dan membantu, saya tidak tahu apapun tentang pola spiritual. Melihat bahwa saya tidak dapat membantu apapun, saya perlahan mundur. Ngomong-ngomong, beritahukan juga kepada murid-murid yang lain bahwa Tetua Agung sudah selamat agar mereka bisa merasa tenang. Ini alasan yang bagus. Sepertinya aku, Song Huan, benar-benar jenius. Sedikit kegembiraan melintas di hati Song Huan. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa menyelamatkan mukanya sendiri, tetapi dia juga bisa mendapatkan rasa hormat dari murid-murid lainnya. Tepat saat dia tersenyum, raungan dalam terdengar lagi dari dalam. Dasar guguk, apa kau gila? Aku bilang padamu untuk keluar, tidakkah kau mengerti? Kamu lebih cenderung membuat masalah daripada membantu. Senyum di wajah Song Huan membeku dalam sekejap. Dia merasa sedikit dirugikan. Tidak peduli apapun, aku juga murid dalam yang sangat berbakat dari Sekte Pohon Kuno. Faktanya, di antara generasi murid dalam ini, aku pasti bisa masuk dalam 5 besar. Kapan kamu pernah dihina seperti ini? Tapi Song Huan tidak berani membantah apapun, karena Shen Yue adalah tetua yang hebat. Dia memiliki suara yang sangat tinggi di seluruh Sekte Pohon Kuno. His. Song Huan menarik napas dalam-dalam dan kemudian perlahan mundur. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Tetua Agung, jaga dirimu baik-baik. Kalau nanti kamu butuh bantuan, panggil saja aku. Panggil saja paman. Keluar. Shen Yue sama sekali tidak sopan. Ketika Song Huan mundur dengan cara yang sama seperti saat dia datang, semua murid di luar memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Sejujurnya, auman Tetua Agung begitu keras sehingga siapapun yang tidak tuli dapat mendengarnya dengan jelas. Namun, semua murid ini diam-diam memilih untuk tetap diam. Apa yang kamu tanyakan?
Bukankah ini memalukan? Song Huan memaksakan senyum dan berkata, situasi di dalam agak rumit. Kesulitan formasi ini jauh melampaui imajinasi kita. Justru karena formasi itu sulit ditembus, maka sesepuh agung itu menjadi sangat cemas. Tidak perlu panik. Dengan kemampuan tetua agung, dia pasti bisa mengatasi bahaya itu. Kakak senior Song, di mana anak dari sekte Li Huo yang masuk tadi? Tanya seorang murid yang tampak sedikit jujur. Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, seluruh hadirin terdiam lagi. Bukankah ini hanya mengungkit sesuatu yang tidak berhubungan dengan topik? Song Huan sedikit kesal dan ingin meledak. Sayangnya, karena kehadiran begitu banyak murid di lapangan, dia hanya bisa bersabar dan menjelaskan sambil tersenyum. Anak itu tidak memiliki kemampuan sama sekali dan hanya mencoba memancing di perairan yang bermasalah. Jika tetua agung tidak dapat menolongnya, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Banyak murid mengangguk berulang kali. Ya, menurutku anak itu tidak memiliki keterampilan yang sebenarnya. Dia hanya berpura-pura misterius. Sekali formasi ini hancur, kami tidak akan membiarkan dia pergi. Seharusnya kita tidak mengizinkannya masuk sebelumnya. Tidak apa-apa, dia tidak akan bisa melarikan diri. Mereka semua menggemakan kata-kata Song Huan. Ekspresi Song Huan tampak sedikit lebih baik. Bagaimanapun, aku berhasil melupakan kejadian sebelumnya. Adapun apakah Song Huan takut kebohongannya akan terbongkar? Dia tidak khawatir. Saya adalah salah satu dari 5 murid inti sekte pohon kuno dan salah satu pilar masa depan sekte tersebut. Sang tetua agung begitu cemas sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk memarahiku beberapa patah kata, tetapi ketika debu telah mereda dan dia telah tenang, dia pasti akan memberiku sedikit muka. Asalkan tetua agung memberiku muka dan tidak membeberkan tindakanku, masalah itu akan mudah ditutupi. Adapun anak yang menyelinap masuk, saat itu, saya khawatir ajalnya sudah di sini. Saya harus mengatakan bahwa Song Huan sangat bijaksana. Jika itu masalah sepele lainnya, Shen Yue mungkin akan memberinya muka. Kali ini, Song Huan salah menilai pentingnya masalah ini. Dia hampir membunuh Shen Yue. Setelah dia keluar, bagaimana dia bisa dilepaskan dengan mudah? Di dalam formasi, mengandalkan badan fisiknya sendiri untuk menekan energi spiritual yang berasal dari kayu, Lin Shen benar-benar menghancurkan formasi tersebut dengan kecepatan yang luar biasa. Apa yang disebut formasi dalam formasi rentan di depan Lin Shen? Tentu saja ini murni kebetulan. Lin Shen hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentang pola dan formasi spiritual. Mustahil untuk menghancurkan formasi itu melalui cara-cara profesional. Kalau saja formasi ini tidak tersusun dari energi spiritual berunsur kayu dari dalam keluar, meski Lin Shen diberi waktu setahun, dia tidak akan mampu memecahkannya. Saat formasi itu pecah, semua tanaman merambat menghilang. Shen Yue, yang telah menekan pusat formasi dengan badannya sendiri, akhirnya menghela napas lega. Dia terjatuh ke tanah, kelelahan, dan bersimbah keringat. Sulit sekali bagiku. Dia hendak menerobos formasi itu, tetapi tanpa diduga, kemunculan Song Huan memaksanya menahan rasa sakit lebih banyak lagi. Organ dalamku seperti terjepit sampai hampir kolaps. Terima kasih banyak, Tuan. Terima kasih banyak, Tuan. Shen Yue membungkuk dan mengepalkan tinjunya berulang kali. Setelah berkata demikian, dia segera berbalik dan berjalan keluar, ekspresinya dipenuhi dengan rasa dingin yang teramat sangat. Lin Shen menatap punggungnya sambil berpikir. Tampaknya kakak senior Song akan mendapat masalah. Di luar formasi, Song Huan sangat cakap, jadi pendengarannya juga bagus. Dia menajamkan telinganya dan mendengar sedikit fluktuasi di udara. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut, formasi itu pasti hancur. Murid-murid yang lain semuanya tersenyum, wajah mereka penuh harap. Sekarang, sekte pohon kuno milikku akan menjadi makmur. Ya, kalau begitu semua orang akan minum sup. Hehe, bahkan dewa pun memberkati kita. Murid-murid itu mengedipkan mata dan terus menatap ke arah 2 murid sekte Tianhua. Ekspresi bangga tak terlukiskan kata-kata. Dalam keadaan normal, bagaimana sekte pohon kuno bisa dibandingkan dengan sekte Tianhua? Tapi kali ini, saya menang. Itu adalah kemenangan yang sangat memuaskan. Para pengikut sekte Tianhua merasa putus asa. Melihat masalah itu telah selesai, mereka hanya bisa menghela napas dalam hati. Tidak ada yang dapat mereka lakukan. Sang tetua agung tidak ada di sini,
jadi mereka tidak bisa menimbulkan masalah. Pada saat ini, sesosok badan perlahan berjalan keluar dari pegunungan. Ketika Song Huan melihat adegan ini, dia sedikit bersemangat. Dengan senyum menyanjung di wajahnya, dia bergegas maju untuk menyambutnya. Namun saat melihat penampilan orang yang datang, senyum Song Huan langsung membeku. Dia mengusap matanya karena tidak percaya dan bertanya dengan cemas, "Penatua Agung, ini, apa yang terjadi? Mengapa seperti ini?" Dia melihat Shen Yue dengan pakaian compang camping, rambut acak-acakan, dan berjalan pincang. Banyak bekas dan luka akibat pencekikan terlihat jelas di badannya. Terutama kedua lengannya yang berlumuran darah. Poin pentingnya adalah mata Shen Yue dipenuhi kemarahan dan kebencian yang tak berujung. Seperti gunung berapi yang akan meletus. Terlalu menyedihkan. Song Huan bertanya-tanya apakah dia salah melihatnya. Dengan kekuatan Tetua Agung, tidak mungkin dia jatuh sampai ke titik ini, kan? Dia adalah master pola spiritual tingkat keempat. Formasi biasa seharusnya tidak dapat menjebaknya sama sekali. Namun, itulah faktanya. Murid-murid yang lain pun tercengang ketika melihat kejadian itu. Tidak terlalu. Mengapa Tetua Agung bersikap seperti ini? Tatapan mata Shen Yue tampak suram, bercampur hasrat membunuh yang kuat. Saat dia berjalan melewati Song Huan, Shen Yue perlahan mengangkat kepalanya dan meliriknya. Pandangan inilah yang membuat Song Huan merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah jiwanya membeku. Tangan dan kakiku tak henti-hentinya gemetar. Mengapa ada begitu banyak kebencian di mata Tetua Agung? Wajah Song Huan menjadi pucat, dan dia mulai berpikir. Ketika dia melangkah ke dalam formasi tadi, Sang Tetua Agung menjerit. Mungkinkah itu suatu kebetulan? Mungkinkah alasan mengapa Tetua Agung terluka hancur sepenuhnya karena aku? Jantung Song Huan tak kuasa menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Jika memang begitu, segalanya akan jadi masalah. Akan tetapi, dengan begitu banyak rekan seperjuangan di belakangnya, Song Huan tidak dapat mengakuinya apapun yang terjadi. Tunggu, ada kemungkinan lain. Orang yang masuk tadi tidak keluar. Mungkinkah bocah itu menyelinap masuk dan menyerang Tetua Agung, tetapi malah terbunuh sebagai balasannya? Sang Tetua Agung pun terluka karenanya, itulah sebabnya ia tampak begitu menderita. Adapun anak itu, dia sudah mati di dalamnya, jadi wajar saja kalau dia tidak mungkin muncul lagi. Ya, itu harusnya terjadi. Alasan mengapa Tetua Agung membencinya adalah karena dia pernah secara tidak sengaja membiarkan anak itu masuk sebelumnya. Untungnya, konsekuensinya tidak serius dan masih ada ruang untuk bermanuver. Memikirkan hal ini, Song Huan segera berkata dengan serius, "Penatua Agung, apa kau diserang oleh anak itu? Kalau tidak, dengan level dan kemampuanmu, akan mudah untuk menghancurkan formasi ini." Sambil bertanya, dia tidak lupa menyanjungnya. Dia mengerti bahwa dia harus menjelaskan masalah ini dengan jelas. Kalau tidak, kalau Tetua Agung menyalahkanku, aku akan mendapat masalah besar. Sebagai salah satu jenius, Song Huan juga sangat aktif dalam pikiran. Dia mengakui kesalahannya tanpa ragu, "Tetua Agung, kami memang lalai dalam masalah ini. Anda mengatakan kepada kami sebelumnya untuk tidak memprovokasi para pengikut Sekte Lihuo. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai anggota Sekte Lihuo, dan memanfaatkan kelalaian kami untuk menyelinap masuk." Di sini, Song Huan menggunakan kata kami dengan sangat cerdik. Artinya sangat jelas, kalau kita biarkan anak itu masuk, kita semua yang hadir di sini akan bertanggung jawab. Oh, kamu masih tahu kalau kamu salah. Shen Yue perlahan mengangkat wajahnya dengan seringai di sudut mulutnya. Melihat Tetua Agung seperti ini, Song Huan merasa sedikit gugup. Namun dia tetap berkata dengan keras kepala, "Ini salahku. Aku membiarkan orang itu masuk. Tetua Agung, tolong jangan menghukum sesama muridku karena masalah ini. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Keputusan itu dibuat olehku. Jika kamu marah, luapkan saja padaku." Song Huan mengatakan ini dengan kepala tegak dan suaranya lantang dan jelas. Ekspresinya saat ini tampak lebih tegas. Dia tahu betul bahwa mungkin hanya dengan cara inilah dia dapat mengembalikan sebagian citranya. Sikapnya dalam mengakui kesalahannya sangat tulus dan tegas. "Saya yakin ini akan meninggalkan kesan yang baik pada pengikut di belakang saya. Terlebih lagi, dia adalah salah satu jenius di sekte tersebut. Bagaimanapun juga,
Tetua Agung tidak seharusnya melakukan sesuatu yang terlalu drastis. Di belakangnya, banyak murid tersentuh setelah mendengar ini. Kakak senior Song benar-benar bertanggung jawab. Dia layak mendapatkan rasa hormat dari kita semua. Tetua, kakak senior Song terlalu khawatir. Ya, kakak senior Song punya niat baik. Murid-murid itu mulai memaafkan Song Huan. Mereka semua mengira bahwa Tetua Agung sangat marah karena mereka secara tidak sengaja membiarkan anak itu masuk. Masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan orang lain. Shen Yue berdiri di samping Song Huan dan berbicara perlahan. Entah mengapa suaranya terdengar agak serak. Sepasang mata itu berangsur-angsur berubah menjadi merah, bagaikan cahaya darah yang ganas. Kamu suka berpura-pura, kan? Ingin sendirian dengan tanggung jawab, kan? Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Ketika Song Huan mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Tampaknya sang Tetua Agung benar-benar marah kali ini. Anehnya, tidak ada belas kasihan sama sekali. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Song Huan tahu bahwa Tetua Agung selalu memiliki sifat pemarah. Terakhir kali, seorang murid menyinggung perasaannya dan dia digantung dan dipukuli dengan kejam, menyebabkan murid tersebut setengah mati. Saya dengar dia beristirahat di tempat tidur selama sebulan sebelum pulih dari luka-lukaannya. Kalau Tetua Agung sampai mencari masalah denganku kali ini, aku pasti dalam masalah besar. Namun, kata-kata telah terucap dan tidak dapat ditarik kembali. Song Huan hanya bisa menggertakkan giginya dan melanjutkan perjalanannya. Penatua Agung, setiap orang punya konsekuensinya sendiri. Tolong hukum aku. Song Huan meraung, ekspresinya menjadi semakin kuat, seolah-olah dia siap mati. Aku sudah mempertaruhkan reputasiku. Jadi, dia tidak mungkin berbuat apa-apa lagi padaku, kan? Kita semua adalah orang baik. Dia adalah ketua tetua, dan dia sendiri merupakan salah satu dari 5 murid teratas sekte dalam. Di masa mendatang, pasti akan ada banyak persimpangan. Kecuali jika benar-benar terjadi perselisihan, semua orang setidaknya harus saling menghargai. Saya harus mengatakan bahwa Song Huan adalah pria yang cerdas. Dia mampu menemukan solusi seperti itu dalam waktu singkat. Jika itu masalah sepele lainnya, Shen Yue sungguh tidak akan memperdulikannya. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan dukungan dari teman-teman juniormu. Dapat dikatakan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Namun ini bukan masalah kecil. Shen Yue hampir terbunuh olehnya. Penatua Agung, ini bukan salah kakak senior Song. Kami juga bertanggung jawab atas masalah ini. Ada seorang murid yang selalu memiliki hubungan baik dengan Song Huan. Melihat hal ini, dia pun melangkah maju dan berbicara mewakili Song Huan. Kakak senior Song telah memikul tanggung jawab ini sendiri, bagaimana mungkin kami bisa menanggungnya? Jika kamu ingin menghukumnya, hukumlah kami bersama-sama. Beberapa murid mengangguk, hukum kami bersama-sama. Pada saat ini, Shen Yue hampir tertawa karena marah. Kutu kupret ini benar-benar pandai memutarbalikkan fakta. Tahukah kau bahwa kutu kupret yang sedang kau bicarakan itu sebenarnya adalah seorang ahli pola spiritual dengan kekuatan yang mengerikan. Dia tidak hanya menyelamatkan hidupku, dia juga dengan mudah memecahkan arai dalam arai. Sedangkan kamu terus bicara soal kesetiaan dan ketulusan, tapi kamu hampir membuatku terbunuh. Oke, meskipun aku tidak peduli padamu tentang hal di atas, mengapa kamu memfitnah orang lain di depanku? Tidakkah kau pikir kau belum cukup menyakitiku? Meskipun wilayah kekuasaannya tidak tinggi, pencapaiannya dalam pola-pola spiritual jauh di luar jangkauanku. Apakah kau mencoba membuat masalah bagiku dengan mencoba membunuhku juga? Saya sungguh meragukan apakah Anda seorang penyamaran yang dikirim oleh sekte lain. Tetua ini memiliki timbangan di hatinya. Mengenai masalah ini, Shen Yue memaksa dirinya untuk menekan kemarahan dalam nadanya. Dia takut kalau dia secara tidak sengaja akan memperlihatkan niat membunuhnya yang ganas. Tak peduli apapun, Song Huan adalah murid inti sekte tersebut, dan menduduki peringkat 5 besar. Dia benar-benar tidak bisa dibunuh. Tetapi, ini tidak mempengaruhi keputusanku untuk menamparkan wajahnya. Ayah, Shen Yue tiba-tiba melompat, mengayunkan lengannya dan menamparkan wajah Song Huan. Tamparan keras itu bergema di seluruh tempat. Kekuatan besar itu membuat Song Huan berputar beberapa kali di tempat. Ketika dia menutup mukanya lagi dan berdiri diam, dia benar-benar tertegun. Aku
Song Huan hampir mengumpat. Aku mengakui kesalahanku dan mengucapkan beberapa patah kata sopan padamu, tapi aku tidak menyangka kau benar-benar akan memukulku. Meskipun kau tetua agung, aku juga murid sekte dalam. Prestasi masa depan saya, Pak. Sebelum Song Huan bisa mengatakan apapun, Shen Yue menamparnya lagi. Kali ini, gunakan tangan Anda yang lain. Song Huan berbalik beberapa kali ke arah lain lagi. Kedua pipinya bengkak begitu tinggi sehingga hampir mustahil untuk mengenali penampilan aslinya. Pada saat ini, Shen Yue tidak dapat lagi menahan keinginan membunuhnya dan meraung marah. Apakah aku punya dendam padamu, atau haruskah aku membunuh seluruh keluargamu? Mengapa kau sengaja ingin membunuhku? Apakah kau tahu siapa dia? Beraninya kau memprovokasi dia. Beraninya kau. Mendengar kata-kata Shen Yue, wajah Song Lian tiba-tiba berubah. Apa artinya ini? Mungkinkah identitas orang tersebut berada di luar imajinasinya? Tetua Agung, bukankah anak itu hanya sampah di alam roh bumi? Song Huan menutupi wajahnya, merasa marah sekaligus sedih. Dia ditampar 2 kali berturut-turut oleh Tetua Agung di hadapan banyak murid. Dapat dikatakan bahwa dia tidak diberi wajah sama sekali. Jelas mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak marah. Haha, sepotong sampah dari alam roh bumi. Shen Yue menendang Song Huan dengan keras, melemparkannya hingga puluhan meter jauhnya. Sosoknya langsung menghantam sepotong batu, dan mengukir lubang besar di gunung. Aku benar-benar ingin membunuhmu. Kau kutu kupret yang tidak bisa melakukan apapun untukmu, tapi selalu membuat masalah. Aku adalah seorang ahli pola spiritual, dan seorang ahli pola spiritual yang levelnya lebih tinggi dariku. Itu adalah susunan dalam susunan, yang langka. Bahkan aku hampir mati di dalamnya, tetapi aku menghancurkan formasi itu dengan mudah, kau mengerti. Pupil mata Shen Yue memerah, seakan-akan ia ingin membalas semua rasa sakit yang dideritanya dalam formasi itu kepada Song Huan. Pikiran Song Huan menjadi kosong. Anak laki-laki itu sebenarnya adalah seorang ahli pola spiritual yang lebih tinggi dari Tetua Agung. Ini tidak mungkin. Jika Tuan Muda itu tidak bertindak, aku pasti sudah mati dalam formasi itu sekarang. Sedangkan kau, aku jadi sangat marah saat membicarakanmu, dasar kutu kupret. Siapa yang membiarkanmu masuk? Siapa yang membiarkanmu masuk? Shen Yue melangkah maju dan meraih Song Huan dari tanah. Tanpa berkata apa-apa, dia menggunakan energi spiritualnya untuk berubah menjadi tali dan mengikat tangan dan kakinya. Tetua Agung, apa yang kau lakukan? Kulit kepala Song Huan mati rasa dan bibirnya memucat. Kau hampir membunuhku sebelumnya. Sekarang, aku harus mencambukmu sampai mati. Shen Yue menggantung Song Huan terbalik. Dia menggertakkan giginya, mengeluarkan cambuk dari cincinnya, dan mencambuk Song Huan tanpa ampun. Pah! Suara yang menusuk ini sangat tajam. Song Huan menjerit, kulitnya terkoyak. Tak jauh dari situ, para murid melihat pemandangan ini dan terdiam. Setelah mencambuknya lebih dari 10 kali, Shen Yue tiba-tiba berhenti. Dia menoleh ke arah sekelompok murid, dan berkata dengan nada sinis, kalian tadi mengatakan bahwa kalian akan dihukum bersama Song Huan, kan? Jangan terburu-buru, berbarislah dan datanglah satu persatu. Tidak, Tetua Agung, kami tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini. Benar sekali, setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Rombongan murid itu semuanya ketakutan dan wajah mereka menjadi pucat, lalu mereka mundur dengan kuat-kuat. Karena takut dirinya akan terlibat, dia mengubah ekspresinya lebih cepat daripada membalik halaman buku. Omong kosong, siapapun yang tidak buta dapat melihat kemarahan Tetua Agung saat ini. Jika saat ini aku maju dan menanggung beban, bukankah itu sama saja dengan mengundang masalah? Kami tidak ingin mati. Shen Yue mengubah semua amarahnya menjadi cambuk dan mencambuk Song Huan dengan keras. Satu demi satu, Shen Yue memukulinya sambil mengumpat, sial, kenapa aku tidak menyadari kalau kau sebodoh itu sebelumnya? Alammu rendah, itu karena kau bisa menyembunyikan alammu yang sebenarnya, mengerti? Jepret, 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 cambuk itu terus-menerus menghantam Song Huan bagaikan badai yang dahsyat. Adegan ini sungguh kejam. Murid-murid lainnya di ladang itu menundukkan kepala mereka sekeras yang mereka bisa, takut kalau mereka akan terkena dampaknya. Terutama para murid yang tadi mengatakan akan berbagi beban dengan saudara-saudara senior mereka, muka mereka menjadi pucat dan seluruh badan mereka gemetar.
Pada awalnya, Song Huan masih bisa berteriak dan melolong beberapa kali, tetapi kemudian, yang bisa ia lakukan hanyalah mengerang. Sakitnya begitu hebat hingga kesadaranku hampir runtuh. Setelah memompa cukup lama, Shen Yue pun berhenti terengah-engah. Wajahnya tampak sedikit pucat, dan jelas bahwa pukulan ini telah menghabiskan kekuatannya yang sebenarnya. Ketika Shen Yue menarik tangannya, emosi dalam badannya hampir terlampiaskan. Kulit Song Huan robek dan badannya berlumuran darah. Sungguh mengejutkan melihatnya, bahkan jantungku berdebar-debar. Ini terlalu kejam, sulit dibayangkan betapa marahnya seseorang saat menggunakan tangan seberat itu. Apa bedanya dengan tangan Mah Tei? Astaga, kali ini aku tidak membunuhmu. Aku penyayang. Shen Yue menghela napas panjang lega, lalu meludahi wajah Song Huan. Jika ada hal lain, dia tidak perlu semarah itu. Tetapi inti masalahnya adalah Song Huan datang atas inisiatifnya sendiri dan hampir bunuh diri di sana. Tidak heran Shen Yue memiliki temperamen yang buruk. Song Huan masih tergantung terbalik, berayun maju mundur. Tidak seorang pun berani berbicara apalagi memohon untuknya. Desir, mata Shen Yue tiba-tiba melihat ke belakangnya. Pada saat itu, banyak murid merasa takut dan mencoba mundur. Apakah Tetua Agung ingin melunasi hutangnya nanti? Hebat, Tetua Agung, sekarang formasi itu telah hancur, harta karun alam di dalamnya. Pada saat ini, seorang murid mengingatkan dengan lemah. Murid ini adalah orang yang berbicara mewakili Song Huan sebelumnya. Dia tampak sangat jujur, dan tidak berpikir sebelum berbicara. Seperti yang diduga, setelah dia berkata demikian, murid-murid yang lain memperlihatkan sedikit kesedihan dan diam-diam mundur jauh. Apapun yang terjadi, kamu harus menanggungnya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Oh, harta karun dari surga. Shen Yue tersenyum, lalu tiba-tiba mengangkat cambuk dan mencambuk murid itu dengan bunyi jentik, membuatnya terpental jauh. Kalian semua tuli. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa semua harta karun langka di sini adalah milik tuan muda itu. Biarkan dia memilih apapun yang dia inginkan terlebih dahulu, dan kita bisa minum sup nanti. Shen Yue meraung keras sambil menatap tajam. Tiba-tiba sekelompok murid menundukkan kepala. Mereka tak dapat menahan diri untuk bergumam dalam hati, tidak peduli bagaimana mereka memandang anak itu, dia hanya berada di alam roh bumi. Apakah seorang anak di alam roh bumi benar-benar menakutkan? Akan tetapi, mereka hanya berani berpikir dalam hati saja, tidak ada seorang pun yang berani mengatakannya dengan lantang. Siapapun yang berani mempertanyakan Tetua Agung, Song Huan adalah contohnya. Semuanya tunggu di sini. Saat tuan muda itu keluar, kita akan masuk. Shen Yue berdiri di sana dengan ekspresi serius di wajahnya. Melihat ekspresinya, tidak seorang pun berani mengatakan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, Shen Yue juga banyak berpikir dalam hatinya. Pemuda ini berasal dari Sekte Li Huo. Mungkinkah dia adalah andalan Sekte Li Huo? Sebelumnya, Hong Haotian pergi ke langit di atas Sekte Li Huo dengan sangat arogan untuk menekannya. Auranya tak terlukiskan dan mengerikan, dan langit ditutupi awan petir. Tapi bagaimana pada akhirnya? Hong Haotian bahkan tidak berani kentut dan langsung lari begitu saja. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi padanya. Tetapi, kemungkinan besar saya pernah bertemu dengannya. Karena dia bisa menembus formasi dalam formasi dengan begitu mudahnya, dia tentu saja bisa menakuti Hong Haotian. Ya, pasti begitu. Memikirkan hal ini, rasa kagum Shen Yue terhadap Lin Shen semakin dalam. Setelah memecah formasi, Lin Shen berdiri di sana, menunggu munculnya harta karun langka. Tuntun berdiri di bahu Lin Shen, tampak sangat bahagia. Rasanya sangat nyaman. Setelah menyerap begitu banyak energi spiritual yang berasal dari kayu murni, aku merasa alamku sendiri telah meningkat pesat. Beri aku waktu lagi, dan aku seharusnya bisa mencapai tingkat ke-10 alam spiritual bumi. Itu hebat. Lin Shen tersenyum. Dia sangat jelas mengenai batasan-batasan yang dibawa oleh kerajaan itu. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia dapat berhadapan dengan beberapa jenius biasa di alam roh surgawi tingkat pertama dan kedua. Tetapi jika kau bertarung dengan para jenius berbakat itu, wilayah kekuasaanmu akan sangat terbatas. Aku harus meningkatkan wilayahku ke alam roh surgawi sesegera mungkin. Hanya dengan cara demikianlah kita dapat mengatasi krisis yang akan datang. Berdengung. Di bawah formasi tersebut, tanah dan bebatuan di tanah perlahan-lahan retak.
Buah yang cerah dan berair perlahan-lahan tumbuh dari tanah. Akar buahnya sangat kuat, seperti bambu. Setelah menembus tanah dan tanah, buahnya menggantung. Warna buah ini merah murni, yang membuat orang sangat lapar setelah melihatnya. Ini adalah buah pohon Yuan yang berusia 400 tahun. Setelah melihat buah pohon Yuan, Tuntun langsung menunjukkan kegembiraannya. Benar saja, sebelumnya aku perhatikan bahwa energi spiritual atribut kayu sangat kaya di bawah formasi ini. Aku tidak menyangka bisa menghasilkan buah pohon Yuan seusia ini. Tahukah kamu, ketika Sekte Tianhua pergi ke kota Qixin untuk memberikan hadiah, yang mereka bawa hanyalah sepasang obat spiritual berusia 300 tahun. Buah Yuan pohon ini berumur 400 tahun. Nilainya pasti lebih tinggi dari sepasang ramuan berusia 300 tahun. Jika dikonversi menjadi batu giok spiritual, nilainya setidaknya akan menjadi 300 batu giok spiritual berpola 4. Bahkan bagi keluarga besar, jumlahnya hampir setara dengan sepertiga pendapatan tahunan mereka. Cepat, berikan aku buah pohon ini. Tuntun tidak sabar untuk mengulurkan tangan dan mengambil buah pohon itu. Dia melemparkannya ke mulutnya dan dengan cepat memasuki ruang ilusi. Ledakan. Gelombang besar energi spiritual meledak dari ruang ilusi dan menyebar dengan cepat. Lin Shen mencari dengan hati-hati di dekatnya lagi. Seharusnya ada lebih dari satu yang disebut harta karun alam yang lahir ke dunia, bukan? Benar saja, tanah di kejauhan retak lagi. Namun, apa yang tumbuh kali ini bukanlah obat ajaib, melainkan kristal hijau zamrud. Kelihatannya agak mirip dengan Ling Yu, tetapi hakikat berbeda. Lin Shen menggenggam kristal hijau zamrud itu dan hendak melepaskan energi spiritualnya untuk menjelajahinya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa ada beberapa pola spiritual rumit yang tersembunyi di dalamnya. Ini adalah batu formasi yang diukir dengan pola spiritual lengkap. Lin Shen sangat terkejut dan kaget. Yang disebut batu formasi adalah batu kristal yang mengandung kekuatan khusus dan dapat memiliki pola spiritual kompleks yang diukir di dalamnya. Pola-pola spiritual digabungkan menjadi suatu formasi dan disegel dalam batu formasi. Kapanpun Anda ingin menggunakannya, aktifkan saja batu formasi. Namun, batu formasi itu sangat berharga, belum lagi ada formasi di dalam formasi tingkat kelima yang terukir di dalamnya. Karena dia tidak mengandalkan pola spiritual untuk menghancurkan formasi sebelumnya, batu formasi tidak hancur dan tetap utuh. Hanya saja energi di dalamnya terkuras. Jika aku terus memberinya energi spiritual yang dikaitkan dengan kayu, tidak akan lama lagi batu formasi ini akan kembali ke keadaan semula. Dengan pikiran, sebuah formasi yang terdiri dari pola spiritual 5 tingkat muncul. Jika digunakan melawan musuh, hanya dengan memikirkannya saja Anda akan menyadari betapa mengerikannya hal itu. Ini adalah harta karun. Hati Lin Shen tergerak. Jika kita benar-benar ingin memperkirakan nilainya, batu formasi ini pasti lebih berharga daripada buah saripati pohon berusia 400 tahun. Ketika formasi ini terbentuk, bahkan Shen Yue yang kuat pun hampir terbunuh di dalamnya. Tidak ada masalah menggunakannya untuk menghadapi orang kuat di alam roh surgawi tingkat keempat atau kelima. Setelah meletakkan batu formasi ke dalam cincin, Lin Shen meliriknya. Dia ingin melihat apakah ada harta karun lainnya. Sayangnya, setelah menunggu lama, tidak ada harta karun lain yang muncul dari dalam tanah. Di sudut-sudut yang jauh, ada beberapa obat-obatan spiritual yang telah dipelihara, yang usianya paling banyak sekitar 100 tahun. Jika dalam keadaan normal, Lin Shen pasti akan mengambilnya tanpa ragu. Namun kali ini, dia tidak melakukannya. Shen Yue, dia masih di luar. Meskipun dia tidak berani menentangku, aku harus menyisakan sup untuk orang lain setelah memakan dagingnya. Setelah melakukan semua ini, Lin Shen berbalik dan meninggialkan pegunungan. Dia terlihat berjalan keluar dengan tangan di belakang punggungnya. Shen Yue dan banyak murid sekte pohon kuno berdiri di sana dengan kagum, tidak berani bergerak. Adapun Song Huan, dia masih tergantung di sana, tampak menyedihkan. Tuan muda, Shen Yue, buru-buru melangkah maju dan mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Tuan muda, apakah Anda puas dengan hasil panen di dalam? Lumayan, masih ada beberapa obat spiritual yang tersisa. Kamu bisa masuk dan membaginya. Lin Shen melambaikan tangannya, ekspresinya tetap acuh tak acuh. Ketika Shen Yue mendengar ini, dia tiba-tiba merasa senang dan sangat gembira. Awalnya, dia tidak berani memiliki harapan yang berlebihan. Jika diserahkan padanya,
dia akan mengambilnya. Jika Anda tidak meninggalkannya apapun, dia tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun. Tanpa diduga, pemuda ini masih memilih menyisakan sebagian untuk dirinya sendiri. Terima kasih banyak, Tuan. Terima kasih banyak, Tuan. Shen Yue mengangguk dan membungkuk, wajahnya penuh kegembiraan. Tepat saat dia hendak melangkah masuk ke dalam pegunungan, dia tiba-tiba berhenti dan bertanya dengan hati-hati, hanya saja aku belum menanyakan namamu. Shen Yue benar-benar ingin tahu nama si jenius dengan kekuatan yang berlebihan ini. Namaku, Lin Shen. Lin Shen melirik Shen Yue dan berkata ringan. Mendesis. Hati Shen Yue bergetar saat mendengar nama itu. Hei, dia sebenarnya Lin Shen. Lin Shen yang pergi dari sekte Li Huo ke wilayah Dongyuan dan menghancurkan banyak jenius. Lin Shen, yang membunuh Li Feng dan Li Chao berturut-turut dengan melewati levelnya. Pada awalnya, Shen Yue hanya mendengar bahwa Lin Shen sangat kuat, tetapi setelah melihatnya dengan matanya sendiri, dia akhirnya mengerti. Lebih dari sekedar kuat, sungguh mengerikan. Shen Yue memperhatikan Lin Shen berjalan pergi hingga sosoknya benar-benar menghilang di dalam hutan. Mulai sekarang, jangan pernah lagi kau memprovokasiku. Shen Yue bergumam pada dirinya sendiri. Di belakangnya, sekelompok murid tampak linglung. Ternyata Lin Shen sangat kuat. Mereka pun sangat bersyukur karena mereka tidak menyinggung perasaannya sebelumnya. Kalau tidak, kalau dia menaruh dendam terhadap mereka, mereka akan terluka hancur bahkan mungkin terbunuh. Di sisi lain, Lin Shen menuai panen yang melimpah. Dia bergegas kembali ke sekte Li Huo, merasa sangat bahagia. Masalah racun dingin di badan adikku pasti bisa diselesaikan oleh Lan Ao. Selain itu, ia hanya perlu fokus pada peningkatan wilayah kekuasaannya untuk menghadapi pertempuran antar sekte yang akan datang. Saya harus menang. Hanya dengan mengalahkan Meng Dongsheng kita dapat membawa kembali sisa-sisa saudara-saudara dari Duan Tianya. Ini adalah sesuatu yang saya janjikan untuk dilakukan, dan ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Selain itu, ada lapisan bahaya lain, bahaya dari Paviliun Pedang Timur. Hari di mana Zhong Wen datang untuk mengambil tulang pedang sudah dekat. Senyum Lin Shen perlahan memudar saat dia menyadari bahwa dia masih memiliki tanggung jawab berat di pundaknya. Belum saatnya untuk lengah. Ketika aku kembali ke halaman, aku melihat Lan Ao tengah duduk bersila di halaman. Gelombang kabut beracun berwarna biru es menyembur keluar dari seluruh badannya, bahkan membuat wajahnya tampak sedikit pucat. Di samping, Su Yuwei mengerutkan kening, tampak sedikit khawatir. Melihat pemandangan ini, jantung Lin Shen berdebar kencang. Adik perempuan, Tuan Kota Lan, apa hasilnya? Dia bergegas melangkah maju dengan ekspresi cemas di wajahnya. Sebagian besar racun dingin di badan adikmu telah dikeluarkan, dan dia telah terbangun, tapi, bagaimanapun juga, akar penyebabnya belum dihilangkan. Wajah cantik Su Yuwei sedikit dingin, dan dia mengucapkan kata demi kata, mungkin, hanya Zhong Wen sendiri yang bisa menghilangkan racun dingin itu sepenuhnya. Di sampingnya, Lan Ao tampak sedikit malu, Zhong Wen menambahkan beberapa perubahan lain pada racun dingin. Sebelum aku mengetahui perubahan ini, aku tidak bisa mendetoksifikasinya dan membuatnya bangun. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Dia merasa sangat tidak nyaman dalam hatinya. Lin Shen pernah menyelamatkan putranya sebelumnya, tetapi dia tidak dapat membantu saudara perempuannya melakukan detoksifikasi. Lin Shen tiba-tiba terkejut dan segera menghubungi Tuntun di ruang ilusi dengan pikirannya, Tuntun, karena kamu mampu membantu Lan Qingfeng mendetoksifikasi dan menyembuhkan luka-lukaannya dengan memberinya badan khusus, dapatkah kamu menggunakan metode yang sama untuk membantu saudara perempuanku? Apakah kamu pikir aku tidak memikirkan hal ini? Di dalam ruang ilusi, Tuntun mengangkat kepalanya dengan jengkel. Dia berkata, awalnya aku memikirkan metode ini, tetapi adikmu terlahir dengan tulang pedang. Kekuatan tulang pedang saja tidak lebih lemah dari fisik khusus manapun, dan bahkan jauh lebih kuat dari badan Wanmu Zhengrong milikmu. Dalam hal ini, aku tidak bisa memaksakan fisik khusus padanya. Lin Shen terdiam, tampaknya tidak ada gunanya memikirkan solusi lain. Pada akhirnya, Zhong Wen harus mengambil tindakan. Tetapi inti persoalannya adalah Zhong Wen sangat berkuasa. Bahkan di seluruh wilayah Dongyuan, hanya sedikit orang yang dapat dibandingkan dengannya. Rumor yang berkembang adalah dia bahkan telah mencapai tingkat ke-6 alam roh surgawi.
Terlepas dari benar atau salahnya berita ini, jika seseorang ingin bertarung dengan Zhong Wen, setidaknya tingkatan kekuatannya sendiri harus ditingkatkan ke tingkat yang sesuai. Kalau tidak mungkin kita dapat memenangkan pertempuran ini. Jangan cemas, lakukan selangkah demi selangkah. Tun Tun menyadari ketidaksabaran Lin Sen, dan dia menghiburnya. Begitu kita berhasil menembus alam roh surgawi, kita akan keluar untuk mendapatkan pengalaman, membunuh monster, mengambil esensi dan darahnya, dan membiarkanku menyadari keterampilan kebangkitan. Kita harus melakukannya selangkah demi selangkah, dan kamu harus percaya bahwa dengan bantuanku, kamu akan mampu mencapai ketinggian yang tak terduga. Saya tidak terburu-buru, saya hanya khawatir adik saya tidak bisa menunggu. Cahaya dingin memancar dari pupil mata Lin Sen. Jika hanya dia mampu menunggu. Paling buruknya, dia bisa menemukan tempat untuk bersembunyi, dan ketika wilayah kekuasaannya sendiri mencapai level yang cukup tinggi, dia akan keluar dan menekan segalanya. Kakak sudah tidak sabar, racun dinginnya seperti racun kronis. Kalau kita tidak bisa menemukan penawarnya, kita akan terus disiksa selamanya. Lin Sen menghela napas dan berjalan cepat ke dalam ruangan. Di tempat tidur, wajah cantik Lin Ninger sedikit pucat, jelas dia baru saja bangun belum lama ini. Setelah melihat Lin Sen, dia berusaha keras untuk memaksakan senyum. Xiao Sen, kamu sudah kembali. Bagaimana latihanmu? Hidung Lin Sen tiba-tiba terasa sakit. Kakak perempuan saya baru saja memasuki gerbang neraka, dan ketika dia terbangun dan melihat saya untuk pertama kalinya, dia sungguh khawatir dengan kemajuan kultivasi saya. Bersambung.